Halo teman-teman, perkenalkan aku Eka Vanessa Purba dari kelas 11. Hari ini akan membahas soal banjir bandang dan tanah longsor. Nah, hari ini kita akan membahas penyebab-penyebabnya, kemudian solusi-solusinya, kemudian tanah longsor dan banjir bandang itu termasuk teorinya siapa. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, yuk kita simak video berikut. Kembali ke Jayapura, pemirsa, korban banjir dan longsor di Papua terus bertambah. Tercatat 82 orang meninggal dunia dan 74 orang masih dinyatakan hilang. Catatan dari beberapa pihak mengatakan banjir di Papua bukan hanya faktor alam, tetapi ada campur tangan manusia yang tidak memperhitungkan pembangunan terhadap keselamatan lingkungan. Pencarian terhadap korban banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua terus dilakukan. Polisi harus mengerahkan 15 anjing pelacak atau pasukan K9 untuk membantu mencari korban yang masih tertimbun material banjir. Ketika terjadi bencana itu mereka masih mendengarkan teriakan-teriakan. Dimungkinkan tetangga atau saudaranya ini tidak jauh dari TKP sehingga kehadiran K9 ini sangat dibutuhkan. Ternyata sangat efektif. Sangat efektif dengan kehadiran K9 untuk mendapatkan para korban bencana. Dari data sementara, setidaknya 74 orang masih dinyatakan hilang. Sementara data meninggal tercatat 82 orang, 26 orang sudah berhasil diidentifikasi. Sebagai sebuah bencana, banjir terjadi karena faktor alam. Namun di balik bencana banjir yang melanda Sentani, terselip campur tangan manusia yang disinyalir menjadi pemicu banjir. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan banjir di Papua salah satunya disebabkan oleh penebangan liar untuk area perkebunan. Kawasan hulu itu banyak yang telah beralih fungsi dari kawasan konservasi hutan, kemudian beralih ke perkebunan. Nah, ini perlu sebuah solusi yang terintegrasi yang bisa juga berjangka waktu panjang. Hal senada disampaikan Wakil Presiden. Faktor kerusakan lingkungan akibat penebangan ilegal menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Papua. Di Papua, di Sulawesi Selatan, di Jawa Timur, di Kalimantan, di Aceh, ini terjadi hal yang sama. Bahwa merusak lingkungan hutan itu menyebabkan banjir. Ini bukan saja KLH, Pemda setempat, Bupati setempat, polisi kehutanan, itu semua berfungsi. Karena apapun aturan ini bukan KLH, tapi oleh Bupati tidak ditangani dengan baik, oleh Gubernur tidak baik, itu kan terjadi di Indonesia seperti ini. Karena itu kan tugas kita bersama. Wakil Presiden mengingatkan semua pihak, baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Manusia dan lingkungan adalah hal yang tak terpisahkan. Tujuan manusia melakukan pembangunan adalah baik demi peningkatan perekonomian rakyat. Namun, pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak mempertimbangkan kerusakan lingkungan justru menjadi senjata makan tuan. Di Papua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memprediksi pembangunan yang tidak disertai analisis dampak lingkungan menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. Kalau terjadi banjir, gunung itu akan terjadi erosi. Nah, dampak dari erosi itu lari ke bawah, menembak perumahan yang ada di bawah. Yang saya lihat di pantai juga ada. Itu tapi saya pikir itu melewati sungai. Kedepan LIPI berharap pembangunan yang dilakukan juga mempertimbangkan faktor lingkungan selain faktor ekonomi. Tim Liputan Transmedia. Nah, teman-teman, bisa dilihat di video tadi bahwa di wilayah Papua, tepatnya di Jayapura, mengalami banjir dan tanah longsor. Nah, sebenarnya apa saja sih penyebab-penyebab dari tanah longsor dan banjir bandang tersebut? Nah, penyebabnya antara lain yang pertama, masih banyak warga yang masih kurang peduli dengan lingkungannya. Jadi dia tuh masih banyak yang suka buang sampah sembarangan. Kemudian ada juga penebangan liar. Nah, setelah itu di sana juga banyak warga-warga yang membangun pemukimannya tuh di daerah sekitaran tempat resapan air. Kemudian untuk penyebab tanah longsornya itu
ada penggunaan lereng untuk lahan pertanian. Terus yang kedua ada beban yang berlebihan, contohnya kayak pemukiman atau tumpukan sampah begitu. Nah, habis kita tahu penyebab-penyebabnya, gimana sih solusinya biar nggak kena terjadi banjir bandang dan tanah longsor. Nah, jadi caranya itu adalah yang pertama kita membersihkan saluran air, yang kemudian tuh kita menghentikan penebangan liar gitu, jadi nggak ngelakuin biar nggak terjadi banjir bandang kemudian tanah longsor seperti itu. Terus yang ketiga kita melakukan reboisasi. Nah, kita masuk ke teorinya. Banjir bandang dan tanah longsor itu termasuk teorinya Max Weber, yaitu teori sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, gitu. Oke, nggak terasa kita udah di akhir video nih. Makan sore dengan ketan sambil duduk di bawah pohon jati. Kalau ada kesalahan dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan ke hati. Sampai jumpa.